saya Muhammad Farudin. Di sini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelumnya apa kabar kalian? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan semangat untuk belajar di rumah. Jangan patah semangat. Oke, langsung saja. Judul hari ini itu adalah pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Langsung saja ke pembahasan materi. Pembahasan materi yang pertama yaitu ada panas atau kalor. Yang kedua yaitu ada suhu. Yang ketiga yaitu ada perpindahan kalor panas terhadap perubahan suhu. Oke, memasuki pembahasan yang pertama yaitu materinya yaitu panas atau bisa disebut dengan kalor. Oke teman-teman, pastinya kalian semua pernah berjalan di bawah teriknya sinar matahari kan? Kira-kira apa sih yang kalian rasakan saat kalian berjalan di bawahnya sinar matahari? Tentunya tubuh kalian ini akan terasa panas. Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari. Panas disebut juga dengan kalor. Tahukah kalian apa sih sumber-sumber kalor atau sumber panas? Di sini kita akan mencari sumber panas di sekitar kita atau di sekeliling kita. Yaitu yang pertama ada matahari, yang kedua ada api unggun, yang ketiga ada kompor yang menyala, yang keempat ada panas bumi, yang kelima ada korek api yang menyala, dan yang seterusnya ada masih banyak sumber yang lainnya. Nah, itulah sumber-sumber panas atau sumber-sumber kalor yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya, apa sih manfaatnya panas atau manfaatnya kalor? Manfaatnya panas. Nah, di sini yang pertama ada mempertahankan suhu atmosfer. Sehingga apa? Sehingga sesuai kehidupan makhluk hidup, bisa menyesuaikan makhluk hidup. Nah, yang kedua menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Yang ketiga, panas matahari memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Yang selanjutnya, panas matahari biasanya dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian dan mengeringkan bahan makanan lainnya seperti itu. Nah, itulah pembahasan yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan materi suhu. Apa sih suhu itu? Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya benda. Biasanya untuk mengukur tinggi rendahnya suhu itu biasanya dengan menggunakan termometer. Termometer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu termometer klinis, yang kedua termometer suhu benda, yang ketiga termometer suhu ruang. Nah, suhu biasanya dapat dinyatakan dengan 3 satuan. Yang pertama ada Celsius, yang kedua ada Fahrenheit, yang ketiga ada Reaumur. Nah, termometer yang sering digunakan di Indonesia adalah menggunakan termometer Celsius. Nah, itulah pembahasan materi tentang suhu. Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu ada pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Nah, di sini pengertian kalor berbeda dengan pengertian suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu atau temperaturnya. Jika sebuah benda dipanaskan, maka suhu atau temperatur benda akan naik. Begitupun juga sebaliknya. Jika temperatur benda didinginkan, maka suhu atau temperaturnya akan turun. Nah, di sini ada pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Ini terdiri dari dingin, panas, serta hangat. Contohnya, ada sebuah air panas
ditambahkan air biasa, nah nanti akan menjadi air hangat. Itu yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu ada air panas ditambahkan dengan air dingin akan menjadi air biasa. Nah, color yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah atau berpindah dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Gambar di atas ini adalah contoh bahwa color dapat mengubah suhu benda. Air dingin memiliki suhu yang rendah, sedangkan air panas memiliki suhu yang tinggi. Nah, itulah materi pengaruh color terhadap perubahan suhu. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah pembelajaran pada hari ini. Bila ada kesalahan yang disampaikan, saya minta maaf yang besar-besarnya. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.